kembali lagi bersama Didik Mardiono. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana menjadi programmer. Saya hanya berbagi ilmu, nge-share ilmu, dan tiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Tiap programmer pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kali ini info yang mau saya share adalah tentang kiat-kiat menjadi programmer. Nah, kadang orang nanya, kuliah IT menjadi apa ya? Terus kadang orang menyamaratakan, oh kamu jurusan IT, berarti bisa ini dong, bisa modern komputer dong. Nah, sebenarnya itu dipisahkan antara IT support, programmer, developer, engineer. Nah, itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk berikutnya itu adalah programmer. Apa sih programmer itu? Nah, programmer itu yang membuat kode yang bersih, rapi, dan mudah dipahami. Dan yang paling penting adalah memastikan semua bebas dari error. Tapi perlu kita ketahui bahasanya programmer itu bukan yang memastikan produk yang mereka buat itu dapat digunakan dan dapat diimplementasikan dengan modul lainnya. Programmer itu hanya atau spesialis di bidang pembuatan, bukan hasil akhir atau perencanaan. Nah, berikutnya itu apa? Developer. Developer itu juga melakukan coding, memastikan kode yang dibuat itu layak saji untuk sebuah produk dan bebas dari error. Nah, tetapi yang lebih penting adalah mereka yang bekerja untuk menyatukan dan mengatur kode yang ada supaya dan memenuhi kebutuhan. Nah, developer itu menganalisa kebutuhan, selanjutnya dikonversi ke dalam sebuah desain software dan dibagi tugasnya ke masing-masing programmer. Nah, yang terakhir adalah engineer. Apa itu engineer? Engineer itu seorang yang bertugas menjaga dan merawat sistem. Nah, bahasa kerennya itu adalah maintenance. Nah, orang ini sih bisa dibilang gak repot-repot amat, tapi juga repot. Karena biasanya sistem yang sudah ada, yang dia harus melakukan adalah maintenance tuh. Sistem kalau lemot, error atau apa, dia harus melakukan maintenance. Nah, sekarang kita masuk ke ranah bagian ya. Jadi sebenarnya developer programmer itu ada bagiannya masing-masing ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang tampil di layar, ada yang di belakang layar. Nah, seperti itu. Nah, sebutannya adalah front end dan back end. Nah, seperti itu. Front end adalah teknik yang digunakan dalam merancang sistem di bagian depan. Yang dimaksud adalah sistem tersebut digunakan langsung oleh pengguna. Nah, itu front end tidak hanya berkutat pada tampilan dan sebagian orang mengira front end hanya berhubungan dengan HTML dan CSS. Enggak. Nah, sekarang istilah front end itu tidak hanya digunakan untuk orang yang bekerja dengan HTML dan CSS. Namun, kata front end itu ditujukan kepada orang yang membuat aplikasi Android juga, membuat aplikasi web di bagian user atau front set bagian di depan. Nah, hal-hal apa saja sih yang termasuk dari sisi front end? Yang pertama adalah front end developer. Nah, itu front end developer, ada juga front end engineer, ada juga Android developer, ada iOS developer, ada mobile developer. Front end developer itu yang menguasai teknologi ya, kayak Angular, HTML, CSS, Bootstrap, React.js. Nah, itu. Nah, dan juga paham Android developer, nah ataupun iOS developer, dan harus mengetahui tentang web design atau UI UX. Nah, dia harus paham semuanya kalau dia dikatakan front end developer. Nah, ada juga front end engineer. Nah, itu dia itu paham teori-teori tentang tampilan ya, dan dia harus paham tentang desain. Nah, ada juga yang khusus nih, Android developer. Nah, ini khusus developer Android yang dari 0 sampai
capek mengembangkan sampai bosan. Nah, itu adalah iOS. iOS adalah bedanya ini sama dengan Android, bedanya ini untuk handphone iOS ya, untuk OS Apple. Nah, ada juga yang dinamakan web designer. Nah, web designer ini khusus untuk front end-nya website. Itu harus paham tentang HTML dan CSS salah satunya ya. Nah, berikutnya apa? Yaitu adalah back end. Back end ini yang digunakan untuk merancang sebuah sistem di bagian belakang ya, belakang layar lah ya. Cuma yang dimaksud bagian belakang adalah bagian admin, di mana logika-logika yang dimasukkan ke belakang akan lebih ke analisis dan perhitungannya. Nah, orang-orang yang di back end itu banyak disebut dengan back end developer, back end engineer, API developer, API engineer, database engineer. Nah, seperti itu ada web developer dan ada juga integration engineer. Seperti itu, ada macam-macam beda-beda. Yang back end itu biasanya sering membuat REST API, nah, atau admin panel. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang REST API, admin panel. Nah, itu ada banyak hal. Lalu berikutnya adalah, nah ini Didik juga mau berbagi nih tips memilih laptop untuk programmer ya. Semua laptop ini sama sebenarnya, tapi tergantung kualitas kita. Jadi ada batas minimal yang bagaimana bisa digunakan untuk ngoding, tergantung kebutuhan kita ya. Kita sebagai front end atau back end, front endnya Android, iOS atau apa, nah itu juga mempengaruhi. Kalau secara umum sih laptop yang harus kita miliki atau PC ya, itu juga PC. Yang pertama adalah portabilitas, resolusi layar, kecepatan CPU, jumlah RAM, memori ya, jenisnya beban hard disk, keyboard, pengaruh juga baterai, jam operasi dan kartu grafis. Portabilitas, nah ini dia core berapa, prosesornya seberapa besar, dan resolusi layar itu kamu butuhnya seberapa. Kalau untuk front end bagian website itu layar yang gede atau ada layar extend itu sangat dibutuhkan, karena di layar utama itu untuk modding, di extend itu untuk melihat view-nya. Tapi kalau Android dan iOS itu nggak perlu, dia hanya Android dan iOS itu perlu kecepatan CPU yang gede ya, minimal per i5 generasi 3 ya. Dan RAM-nya minimal Android iOS ya minimal 8 GB. Itu udah nge-lag lah ibaratnya kalau kita udah sering ngoding Android. Nah, kalau hard disk, kalau bisa SSD ukuran seberapa bebas, karena kita sekarang lebih sering pakai repo di GitHub sama Bitbucket. Nah, sama ini, kalau Android oke lah bisa pakai MacBook ataupun Windows atau DOS biasa. Tapi kalau iOS kita harus pakai MacBook, karena nanti untuk membuildnya kita butuh MacBook dan Apple ID juga. Nah, berikutnya adalah keyboard. Keyboard sih suka-suka kita ya, mau yang keyboard keras atau empuk atau yang membentuk jari, itu ada. Cuma kalau saya lebih suka yang membentuk jari dan baterai yang tahan lama juga sih. Nah, berikutnya adalah sistem operasi. Kalau bisa sih yang Windows ya Windows 10 ya. Dan kalau iOS itu iOS yang versi lama nggak apa-apa sih. Nah, kartu grafis ini untuk di Android ini akan membantu ketika kita run emulator. Oke, nah berikutnya itu adalah bahasa-bahasa pemrograman ya, yang perlu kita ketahui, dan mungkin ini baru sebagian, belum semuanya ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya
bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript ini dapat bekerja di bagian browser saja ya, belum semuanya, seperti Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, dan Opera. Nah, JavaScript ini tuh dikembangkan mulai ada di tahun 1994 oleh Brendan Eich. Yang kedua adalah Java. Java ini lahir 1991. Nah, sejak 23 Mei 95 itu baru dirilis, tapi ya Java sendiri itu mengadopsi banyak kode-kode singkat dari C dan C++. Nah, selain digunakan sebagai bahasa pemrograman website, Java juga banyak digunakan untuk mobile, untuk desktop. Pengembang Java namanya James Gosling. Berikutnya adalah Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang dinamis, seperti yang lainnya ya. Python tidak secepat atau efisien sebagai statis ya, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti C. Jika dikategorikan, Python ini termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi karena dinamis. Nah, sama seperti Java, Python bisa digunakan untuk membangun aplikasi website ataupun mobile. Nah, pengembang Python itu adalah Guido van Rossum. Itu berikutnya adalah bahasa pemrograman C Pagar. Nah, menurut Wikipedia itu C# namanya, itu bahasa pemrograman terakhir yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Nah, sebagai bagian dari inisiatif kerangka.NET ya, .NET Framework. Nah, si pagar atau C# itu dengan tanda pagar, bukan tanda crash ya. Bahasa C# dipengaruhi oleh banyak aspek ya, seperti Delphi, Visual Basic, Java, jadi kombinasi dari bahasa itu. C# itu mempunyai kelebihan bahasa yang bisa dipertimbangkan karena fleksibel, powerful, dan mudah digunakan. Nah, C# sendiri itu sebenarnya kalau yang lebih kita sering sekarang itu lebih ke .NET-nya. Nah, berikutnya adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, lagi-lagi lahir di tahun 94. Nah, PHP atau Hypertext Processor ini yang digunakan dari server. Bahasa pemrogram ini disisipkan ke dalam HTML. Nah, ini digunakan untuk mengembangkan web dinamis atau lebih dikenal dengan CMS, Content Management System. Nah, seperti halnya kalau yang framework itu WordPress, Blogger, nah itu sudah menggunakan OpenChat. Nah, itu kalau frameworknya sendiri seperti CodeIgniter, Laravel, nah itu Seme dan yang lainnya. Nah, pengembang PHP itu namanya Rasmus Lerdorf. Nah, berikutnya adalah bahasa Ruby. Nah, Ruby itu bahasa yang dinamis, reflektif, elegan, tapi berbasis objek kayak Java lah. Nah, Ruby ini bersifat open source dan mudah dinikmati, produktif juga. Pengembang Ruby itu namanya Yukihiro Matsumoto. Berikutnya adalah Swift. Nah, ini bahasa untuk iOS, untuk pemrograman iOS ya. Jadi ini pengembangan dari Objective-C. Nah, pengembang Swift itu dari Apple-nya sendiri. Nah, berikutnya adalah bahasa Golang pada tahun 2009 ya. Kalau Golang
pindah dari Pascal, Modul, dan Opera. Nah, pengembangnya Google yang dari Google ini ada bahasa yang dikembangkan dari Java dan Python campuran ya, disebut dengan Kotlin. Nah, berjalan dengan JVM, mesin virtual Java ya. Nah, pengembangnya ini adalah JetBrains. Nah, oke, mungkin itu aja ya, selain yang lain. Nah, yang terakhir nih, guys, nah sedikit informasi tentang aplikasi pemrograman ya. Itu ada Notepad, Notepad++, Sublime, Bracket. Nah, ini untuk yang web. Nah, kalau Bracket ini banyak pakainya, jadi nggak seperti Notepad biasa. Nah, kalau yang versi ada terminal dan build-nya itu bisa menggunakan Visual Studio Code dan IntelliJ. Nah, kalau Android Studio gitu. Nah, itu saja ya guys. Nah, beberapa hal yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan taruh di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe. Untuk dukung channel ini, like, subscribe, share sekalian, nyalakan lonceng biar kalau ada konten lagi dari itu tentang ilmu-ilmu pemrograman yang lain, nah, nanti bisa ada notifnya. Untuk berikutnya saya akan berbagi tentang Android dan bahasa-bahasa yang lainnya satu persatu ya. Bisa request juga di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.